Himpitan ekonomi yang sulit menjadikan pinjol sebagai jalan keluar yang sangat tepat bagi sebagian masyarakat di negeri ini. Melakukan peminjaman kepada bank tertentu dibutuhkan persyaratan yang tidak mudah. Melakukan peminjaman kepada pegadaian tentu harus memiliki barang yang akan diagunkan sebagai jaminan atas peminjaman itu. Karena pilihan yang begitu sulit untuk mendapat rupiah di tengah kondisi yang sangat sulit, pinjol seolah diibaratkan menjadi sebuah oase di tengah padang pasir yang tandus. Korban pinjol yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri mungkin sudah banyak terjadi. Kisah Pilu Helmi yang juga bukan nama sebenarnya, sebagai mantan korban dari pinjol membagikan kisahnya kepada tim Fakta. Trik meminta sang pemilik telepon seluler untuk mengizinkan semua apa yang diperintahkan aplikasi, yang pada akhirnya jika sang peminjam tak sanggup untuk membayar pada waktu yang ditentukan, maka info itu pun akan disebar ke kontak yang ada di handphone sang peminjam. Berawal dari pesan singkat yang menawarkan pinjaman secara instan, membuat dirinya tidak tahu bahwa dirinya saat itu sedang mengawali langkah untuk masuk ke dalam jebakan sang pinjol. Trik meminta sang pemilik telepon seluler untuk mengizinkan semua apa yang diperintahkan aplikasi, yang pada akhirnya jika sang peminjam tak sanggup untuk membayar pada waktu yang ditentukan, maka info itu pun akan disebar ke kontak yang ada di handphone sang peminjam. Oke, nah ini kan sempat juga kontak dengan teman-teman Mas Helmi ya, kerabat-kerabat Mas Helmi. Gimana mereka bisa kontak teman-teman Mas Helmi? Karena biasanya pada saat kita membuka aplikasi itu, biasanya kita ada pengaturan perizinan dari aplikasi itu. Misalnya seperti izin mengakses kontak, terus kemudian mengakses media foto. Nah, seperti itu. Nah, dari situlah mereka bisa mengakses kontak-kontak yang ada di handphone saya waktu itu. Gitu. Oh, nah itu bisa mengakses berarti ketika menginstal atau bagaimana? Pada saat kita setelah menginstal kita buka aplikasi itu, pasti ada yang namanya perizinan itu. Nah, perizinan itu yang kita harus, karena syarat kita bisa minjam itu kita harus izinkan semua. Mereka mengakses kontak, mereka mengakses foto, video, segala macam. Nah, itu gitu. apa aja sih Mas data-data yang diinput Mas Helmi ketika menginstal maupun menjadi pengguna jasa pinjaman online? Yang diinput itu lebih banyak sih KTP ya. KTP, terus kemudian foto selfie dengan pegang KTP, terus juga NPWP. Ada beberapa aplikasi yang memang membutuhkan slip gaji, kayak gitu. Berawal dari pinjaman hanya 1 juta rupiah dari salah satu aplikasi pinjol ilegal, membuat Helmi terpaksa harus membuka 20 aplikasi pinjol ilegal lainnya. Sistem pembayaran tak penuh atas pinjaman yang diajukan tampaknya juga dirasakan oleh Helmi. Pengajuan pinjaman 1 juta rupiah, namun Helmi hanya menerima 750.000 rupiah. Tampaknya sistem ini merupakan bagian dari sistem yang diterapkan pinjaman online ilegal. Ini pertama kali, itu kan tahun 2019. Ya. Itu pertama kali minjem berapa totalnya, nominalnya? Waktu itu saya dapat pinjaman sekitar di nominal 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Yang Mas Helmi terima? Hanya sekitar 750-an lah. 750 ribuan? Ya. Oke, nah itu dalam jangka waktu tertentu membayar berapa itu Mas? Jadi di aplikasi itu kan biasanya ada jangka waktu ya. Jangka waktu yang diberikan sama sistemnya itu biasanya minimal itu paling cepat itu 7 hari. Paling cepat 7 hari? Paling cepat 7 hari. Mas Helmi bisa melunasi dalam waktu 7 hari atau lebih? Dalam waktu 7 hari itu saya bisa melunasi, tapi dengan cara gali lubang tutup lubang gitu. Oh, jadi pakai aplikasi tambahan begitu? Betul, jadi dari awal satu aplikasi ini harus saya lunasi nih dengan minjam beberapa aplikasi untuk mengcover satu aplikasi ini. Gitu. Berapa total aplikasi yang digunakan untuk meminjam online itu? Bisa sampai, waktu saya itu bisa sampai 20-30-an aplikasi. 20-30 aplikasi? Iya. Awal saya buka satu aplikasi. Dari 1 juta itu kan saya hanya dapat 750.000. Nah, terus kemudian 750.000 ini saya harus lunasi dalam jangka waktu 7 hari itu sekitar 1,2 sekian gitu. Nah, dalam waktu 7 hari ini nih saya belum punya uang, jadi saya harus pinjam aplikasi yang lain. Oh. Gitu. Jadi bukan karena sistem, tapi karena memang kebutuhan untuk ya, membayar betul. itu ya, yang memaksa kemudian
pakai aplikasi lainnya. Betul. Jadi untuk melunasi satu aplikasi ini, kita tuh bisa minjem beberapa aplikasi untuk melunasi yang satu aplikasi. Pihak OJK pun tak menampik jika tawaran pinjaman secara online yang disebar melalui pesan singkat merupakan pinjaman online ilegal. Bisa nggak sih Pak dibedakan misalnya kalau pinjaman online itu kan orang-orang biasanya dapat SMS ya, via SMS online ya. Nah, bisa nggak mendeteksi nomor-nomor mana sih yang bisa dikatakan pinjaman legal dan ilegal gitu? Cara mendeteksinya hanya satu sebenarnya. Lihat daftarnya di fintech yang terdaftar dan berizin di OJK pada website ojk.go.id atau media sosial OJK. Di sana ada nama daftar pinjaman online yang legal, dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa semua penawaran pinjaman online melalui SMS kami pastikan ilegal. Oleh karena itu masyarakat jangan klik link yang menawarkan pinjol di SMS. Nah, yang menjadi masalah juga adalah pinjol ilegal ini yang memang dari MUI sendiri juga secara bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan pemberantasan karena sangat merugikan masyarakat dalam peminjaman, terutama penyebaran data pribadi, pelecehan, teror, intimidasi yang memang merupakan tindakan-tindakan yang masuk pelanggaran hukum. Pemberian sanksi dengan membuat malu sang peminjam jika tidak melakukan pembayaran, mungkin inilah target yang dimiliki sang aplikasi pinjaman online. MUI melihat pinjaman online ilegal ini memiliki sisi tipuan yang memperdaya sang peminjam dengan syarat yang mudah, namun di sisi lain memberikan pinjaman tidak sesuai. Langsung saja Pak Kiai juga sempat mengatakan di beberapa media bahwa pinjaman online ini dinyatakan haram. Jadi konotasinya itu orang meminjam via digital mudah sekali dicairkan dengan bunga besar. Kadang-kadang minjamnya 1 juta, carinya 800, bahkan kadang-kadang ada yang 600. Inilah riba nasi'ah, di mana bertambahnya barang yang dipinjamkan berdasarkan waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada unsur gharor. Ada tipu menipunya. Tipu menipunya itu adalah bagaimana memudahkan orang meminjamnya, bagaimana orang diberikan pinjaman tanpa diukur tentang kemampuan bayarnya.